Puji Tuhan, selamat sore anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kalian berada saat sore hari ini, Tante mengucapkan selamat kita beribadah di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, sore hari ini kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Bapa, Ku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, dengan sungguh-sungguh kita berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, dan setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak lipat tangan, kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Anak-anak ikuti Tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati kami semua. Jika ada kuasa iblis yang hendak mengganggu kami, bersatu hati kami memanggil nama-Mu Tuhan. Hai iblis, pergi. Darah Yesus yang berkuasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Kita mau mulaikan dengan pujian yang pertama, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kita mau nyanyi dengan semangat ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran.
kalau ditanya siapa yang mau terima mahkota, semua pasti mau ya. Tante juga mau terima mahkota ya ketika bertemu Tuhan nanti. Itu sebabnya anak-anak menjadi anak-anak sekolah minggu harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Yuk kita mau nyanyi lagu ini kembali sambil bangkit berdiri. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya ada yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya ada yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sekali lagi, anak sekolah taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya ada yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali anak-anak. Kemudian kita sambung dengan pujian dengar dia panggil nama saya. Kemudian disambung dengan ku jawab ya 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 dan lagu oh giranglah. Lagu ini anak-anak dari tante masih kecil, masih sekolah minggu sudah ada ya. Tante yakin anak-anak juga sudah tahu lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya. Ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Tante ingin sampaikan pengumuman ya. Pengumuman yang seperti biasa kalian dengar, tetapi tetap harus diperhatikan ya. Tetap harus diingat dan tetap dilakukan. Yang pertama adalah ibadah sekolah minggu secara onsite atau tatap muka di gereja berlangsung setiap hari Minggu. Kalau di Surabaya jam 9.15 pagi, di Malang jam 10 pagi, di Medan jam 10.15, dan di Jakarta jam 4 sore ya. Anak-anak perhatikan, selama anak-anak sehat ya, jangan mau terhalang untuk tidak beribadah ya. Anak-anak tetap harus rajin, bahkan bertambah setia untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan ya. Jangan tante enak online aja di rumah ya, karena aku di rumah bisa sambil makan atau mungkin bisa sambil tidur-tiduran. Jangan anak-anak ya.
sebisa mungkin kalau Tuhan sudah berkati kita dengan tubuh yang sehat, ya, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kemudian anak-anak setiap kali beribadah, ya, walaupun secara online ini ya, anak-anak tetap berpakaian rapi, ya, tetap menghormati Tuhan, karena Tuhan juga hadir di saat kita beribadah. Dan jangan lupa siapkan Alkitab serta alat tulis untuk kalian yang sudah bisa membaca dan menulis. Kemudian anak-anak, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu, kalian bisa lihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP, ya, seperti biasa. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja setiap hari Minggu, mohon ya anak-anak ya, jangan mau dipakai oleh iblis, jangan mau dipakai oleh setan untuk mengganggu orang tua yang beribadah. Jadi anak-anak berusaha ya, menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat ya, tidak ramai, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, apalagi teriak-teriak saat firman Tuhan disampaikan ya. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mari Tuhan Berfirmanlah. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Mari Tuhan berfirmanlah, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Haleluya. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar dengaran. Anak-anak tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi kerinduan kami, anak-anakmu sekolah minggu. Kami rindu menjadi Samuel kecil Tuhan, yang taat dengar-dengaran. Saat firman disampaikan, saat firman ditaburkan, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mendengar Tuhan firman-Mu supaya boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Tuhan urapi pemberitaan firman-Mu, supaya kami semua Tuhan bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Jika ada kuasa kegelapan, kami bersatu hati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan pergi, darah Yesus yang berkuasa menolong kami, memberkati kami, mengurapi kami dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, dan kita akan mencoba untuk meneladani kisah seorang anak kecil di dalam perjanjian lama yang bernama Samuel. Kisah Samuel ini, anak-anak, tentang Samuel dipanggil oleh Tuhan, terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga,
ayat 1 sampai 21 ya anak-anak ya. Dan judul firman Tuhan sore hari ini adalah Samuel mendengar suara Tuhan ya. Sekali lagi di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21 ya. Maaf, ayat 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Anak-anak bisa baca nanti ya dalam Alkitab kalian masing-masing. Sekarang kalian dengar firman Tuhan dan kalian lihat gambar yang ada di slide melalui HP ataupun televisi kalian ya. Dikisahkan anak-anak bahwa pada saat itu ada seorang ibu yang bernama Ibu Hana ya. Ibu Hana sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak ya. Itu sebabnya Ibu Hana ini ingin sekali mempunyai anak. Itu sebabnya anak-anak Ibu Hana setiap hari berdoa meminta kepada Tuhan supaya dikaruniai seorang anak. Bahkan Ibu Hana berjanji, jika satu saat Tuhan memberikan dia anak, maka Ibu Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Artinya bahwa Ibu Hana akan membawa anaknya untuk dididik menjadi hamba Tuhan ya, diserahkan kepada hamba Tuhan ya, menyerahkan pada Tuhan. Dan singkat cerita anak-anak, Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doa dari Ibu Hana ini. Ibu Hana mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel, diberi nama Samuel ya. Ibu Hana kemudian setelah dirasa cukup umurnya Samuel ini, Ibu Hana membawa kepada Imam Eli yang ada di bait suci ya, di bait Allah. Pada saat itu yang bertugas sebagai imam adalah Imam Eli. Ya, hamba Tuhannya adalah Imam Eli. Samuel dititipkan di rumah Tuhan, di bait suci untuk dididik dan digembleng oleh Imam Eli supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Dan Samuel anak-anak adalah seorang anak yang manis sekali ya. Dia taat, dia dengar-dengaran, dan dia menyukakan hati Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Samuel bertumbuh semakin besar dan dia disukai oleh Tuhan maupun manusia ya. Puji Tuhan. Selanjutnya anak-anak dikisahkan pada satu saat ketika Samuel sedang tidur, tiba-tiba Tuhan memanggilnya, Samuel, Samuel. Tentu saja Samuel kaget ya. Dia terbangun dan dia mengira bahwa itu adalah Imam Eli yang memanggil. Samuel bergegas ke kamar Imam Eli dan bertanya, "Bapak, apakah Bapak yang memanggilku?" Ternyata anak-anak Imam Eli tidak memanggil dia. Imam Eli berkata, "Tidurlah kembali, aku tidak memanggilmu." Kemudian anak-anak Samuel kembali tidur. Dan Tuhan memanggilnya kembali, Samuel, Samuel. Anak-anak Samuel kembali terbangun dan dia ke kamar Imam Eli. Dia bertanya kembali, "Bapak, apakah Bapak yang memanggilku?" Kemudian Imam Eli berkata, bukan aku yang memanggilmu. Kembalilah tidur. Yang ketiga kalinya anak-anak Samuel pun tidur lagi. Dan Tuhan memanggil kembali ya untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Kali ini anak-anak Samuel kembali lari ke kamar Imam Eli dan bertanya, "Bapak, apakah Bapak yang memanggilku?" Imam Eli kemudian menyadari bahwa yang memanggil adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya dia berkata kepada Samuel, "Samuel, nanti kalau kamu mendengar suara Tuhan lagi, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Ya. Kemudian Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil untuk yang keempat kalinya. Samuel, Samuel. Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Dia merespon panggilan Tuhan. Dia berbicara, "Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya, anak-anak inilah poinnya ya. Di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya, anak-anak. Jadi seperti yang disarankan oleh Imam Eli, Samuel pun melakukan apa yang diminta oleh Imam Eli. Ketika Tuhan memanggil Samuel untuk yang keempat kalinya,
Samuel merespon panggilan Tuhan dengan dia berbicara, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar." Anak-anak, Tuhan pun menyampaikan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel, ya, disampaikan kepada Samuel kecil. Tuhan berfirman kepada Samuel apa-apa yang akan dihadapi nantinya terjadi pada bangsa Israel melalui seorang Samuel kecil ini. Dan keesokan paginya anak-anak, Samuel memberitahukan kepada Imam Eli apa yang telah Tuhan sampaikan kepada dia. Samuel bercerita kepada Imam Eli bahwa Tuhan telah berfirman kepada dia dan mengatakan banyak hal tentang bangsa Israel. Anak-anak, di sini kita melihat bahwa Samuel sedari kecil telah dipakai oleh Tuhan karena dia anak yang manis, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Dan Samuel pun semakin besar, dia semakin bertumbuh, dan Tuhan menyertai Samuel sehingga dia dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi nabinya Tuhan ketika dia dewasa. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dari kisah tentang Samuel ini, ya, sore ini kita belajar tentang satu hal, yaitu dengar-dengaran, ya. Kita belajar tentang dari Samuel tentang apa yang Tuhan mau untuk anak-anak sekolah minggu lakukan, yaitu dengar-dengaran. Anak-anakku, Samuel kecil adalah anak yang taat dan dia dengar-dengaran, baik kepada Imam Eli, terlebih kepada Tuhan, ya. Dan hasilnya Samuel dipakai serta diberkati oleh Tuhan sampai dia dewasa. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi nabinya Tuhan, ya. Anak-anak, kalau anak-anak tahu, Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut, ya. 2 telinga dan 1 mulut. Artinya adalah Tuhan mau kita lebih banyak mendengar, ya, lebih cepat mendengar daripada berbicara. Mendengar di sini tentu saja mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, mendengar firman Tuhan, ya, bukan cepat atau banyak mendengar gosip, ya, fitnah atau berita-berita bohong, bukan, ya. Tetapi Tuhan mau dengan 2 telinga yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita menjadi anak yang lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya. Itu terdapat di dalam Yakobus, surat Yakobus, anak-anak, ya. Kita akan baca di dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat 19. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Nah, anak-anak, jelas sekali, ya, Tuhan mau bahwa kita lebih banyak dan lebih cepat untuk mendengar, terutama mendengar hal-hal yang baik, terutama mendengar hal-hal yang positif, mendengar firman Tuhan. Tetapi kenyataannya sekarang, anak-anak, ya, orang lebih banyak cepat berkata-kata, ya. Orang lebih banyak cepat mengucapkan hal-hal yang kurang bagus, ya. Suka mengata-ngatai orang mungkin, suka menfitnah, suka menghakimi orang, suka berkata yang bohong, ya, berdusta, ya. Padahal Tuhan mau kita lebih banyak mendengar, terutama mendengar firman Tuhan daripada kita berkata-kata. Anak-anak, seringkali, ya, Bapak Gembala pun sering menyampaikan bahwa ketika mendengar gosip, mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain, orang bisa tahan berjam-jam, ya. Orang bisa betah mendengar hal-hal yang kurang baik. Tetapi ketika mulai mendengar firman Tuhan, nah, mulai, ya, bosan, ngantuk, gelisah, ketika firman-Nya aduh kok lama, ya, mulai resah, itulah yang terjadi. Seringkali kita kalau mendengar hal-hal yang kurang baik, semangat, ya, tahan berjam-jam, tahan lama mendengar apa yang kurang baik. Tetapi kita ketika mendengar firman Tuhan, mulai seringkali tidak konsentrasi, ngantuk, ya. Tadi pagi dalam firman
Bapak Gembala dikatakan bahwa kalau kita ketika mendengar firman Tuhan, kemudian kita ngantuk, ya, kita tidak konsentrasi, maka kita berada di luar kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, ya, sekali lagi Tuhan mau kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, ya, lebih cepat mendengar firman Tuhan daripada berkata-kata. Mungkin kita berkata, oh tante, saya sering kali dengar firman Tuhan. Bagus anak-anak ya. Tante, aku setiap kali ikut ke gereja sama orang tua dan aku mendengar firman Tuhan. Wah, puji Tuhan ya, pintar. Tetapi anak-anak ternyata ayat di dalam surat Yakobus tadi tidak berhenti di ayat yang ke-19. Kita melihat ya, apa yang Tuhan mau berikutnya. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 ini merupakan kelanjutan dari yang tadi ya anak-anak ya. Tuhan kan berkata, sebaiknya kita lebih cepat mendengar daripada berkata-kata. Tetapi ada kelanjutannya anak-anak ya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan mau bahwa kita menjadi taat dan dengar-dengaran. Ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan berhenti hanya mendengar ya. Mendengar telinga kanan kemudian keluar ke telinga kiri atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bukan. Tuhan mau kita dengar dan dengar-dengaran. Dengan kata lain, taat ya. Tuhan mau kita dengar firman Tuhan, kemudian masuk dalam hati kita dan kita melakukannya. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka sama saja dengan kita menipu diri sendiri. Ya, anak-anak, ambil contoh Nabi Nuh ya. Ketika dia mendengar perintah Tuhan, dia mendengar firman Tuhan untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran sekian ya, di atas sebuah gunung. Buatlah sebuah bahtera dengan ukuran seperti ini. Nah, anak-anak, coba bayangkan, kalau saja seandainya waktu itu Nabi Nuh hanya mendengar, tetapi tidak melakukan perintah, apa yang terjadi? Apakah Nabi Nuh dan keluarganya bisa selamat? Tentu saja tidak ya. Tetapi Nabi Nuh dan keluarganya bisa selamat karena Nabi Nuh dengaran. Dia menjadi pelaku firman. Ketika dia mendengar perintah Tuhan, dia melakukannya. Anak-anak kalau diberi perintah oleh orang tua, tolong dong nak, bantu mama untuk membersihkan rumah. Iya ma, anak-anak dengar, tetapi tidak melakukannya. Sama saja dengan bohong ya. Sama saja dengan menipu diri sendiri. Itulah yang Tuhan sampaikan. Kemudian anak-anak, pentingnya ya, yang terakhir dari pesan firman Tuhan kita sore hari ini adalah pentingnya kita mendengar firman Tuhan karena apa? Dalam Roma 10 ayat yang ke-17, anak-anak kita baca, Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak, iman kita, kerohanian kita dibangun hari lepas hari dengan firman Tuhan yang kita dengar ya. Jadi anak-anak, firman Tuhan itu merupakan makanan bagi rohani kita ya. Kalau kita dari kecil, dari bayi, kemudian bertumbuh, itu karena makanan jasmani kita. Secara jasmani kita bertumbuh karena makanan jasmani. Nah, rohani kita pun perlu makanan. Apa makanannya? Tentu saja firman Tuhan ya anak-anak ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa iman ini timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita mau bertumbuh, kita harus banyak-banyak mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, banyak-banyak mendengar firman Tuhan. Tetapi tidak berhenti hanya mendengar saja, tetapi dengar-dengaran juga ya. Taat dan melakukan firman Tuhan. Maka kita akan hidup terpelihara dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sore hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mau kita banyak mendengar firman Tuhan. Lebih cepat mendengar firman Tuhan daripada
berbicara ya. Mendengar di sini mendengar hal-hal yang baik ya. Bukan hal-hal yang buruk, bukan gosip, bukan fitnah, bukan, tetapi firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bukan hanya mendengar, tetapi dengar-dengaran atau menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga adalah banyak dengar firman Tuhan supaya kita tetap hidup dan terpelihara. Puji nama Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan kita sore hari ini. Tante berharap apa yang sudah kalian dengar ya, itu bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Kalian bisa menjadi pelaku-pelaku firman ya. Tante pun rindu ya untuk kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi pelaku firman ya, supaya kita tetap hidup ya. Dengan firman Tuhan yang kita dengar, kita bertumbuh secara rohani, kita hidup dan kita terpelihara oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini ya. Tante akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan-Mu pada saat sore hari ini. Bukan kebetulan bagi kami kalau kami bisa mendengar firman-Mu tentang Samuel kecil yang senantiasa taat dan dengar-dengaran. Tuhan, kami tahu melalui firman-Mu, Tuhan mau supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang manis, yang taat, yang dengar-dengaran sebagaimana Samuel kecil. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dalam hati kami, supaya firman yang sudah kami dengar tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan tolong jamah sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-Mu yang heran. Yang malas Tuhan tolong ampuni mereka, supaya mereka boleh kembali dibangunkan, mereka boleh kembali setia, mereka boleh kembali sungguh-sungguh rajin beribadah kepada Tuhan. Yang mungkin menghadapi kesulitan, persoalan apapun Tuhan, beri mereka pertolongan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembalikan kami pada jam-jam ibadah selanjutnya dengan tanda kesetiaan dari Tuhan, supaya hari lepas hari kami boleh semakin setia dan semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan anak-anakku. Selamat sore, selamat bertemu kembali dalam ibadah mendatang.